jorokin mesti wong tua iki malah betah. Pada uga wong donga ngalami saimet daripada sepirang-pirang. Iki arane kurang tata krama maring Gusti Allah. Dalam Gusti Allah iki wis perlu maring kita Indonesia tanpa dijaluk manusia ini jalan apa itu supaya ini para wali para wali itu jaluk tanpa jaluk. Tapi keadaan seperti itu jadi jaluk lagi ya Gusti Allah itu dijabat. Contohnya kayak ini Malik bin Dinar ini ketika numpak perahu diarani Malik bin Dinar ini seorang diarani bin Dinar ini bin duit sebab seorang Malik bin Dinar ini asalnya wong Dipati Roman tiba-tiba Roman yang berbeda sampai harta benda ini dibagi-bagi akan sebab saking sudiye si Malik bin Dinar mau ini terkenal wong kang sudi dan diarani bin Dinar dalam cara ini kan bin duit atau bin dolar terkenal ya. Pada suatu saat numpak perahu ketika numpak perahu terus perlu bawa tukang perahu ini sing aran Malik bin Dinar ini wong terkenal sugih, terkenal paling kaya, terkenal dermawan, loman, duit tanpa hitungan, nyanyi. Tukang perahu kan seneng, wah kemarin bayarnya di gede ketimbang sendiri, kalau tidak baik harus dipakai. Tukang perahu, wis numpak perahu karena bertujuan nyebrang seberang kanan, tiba-tiba tengah-tengah itu tukang perahu nagih, yai bayarannya double deh, sampai sampai ini terkenal yang paling sugih, yang paling dermawan, yang paling roman. Dari bener sewu sih beda, wong sewu sampai sini itu. Nah itu kebetulan waktu itu binggawan duit ketokan lah kita bingung duit jadi beli percaya kalau sampai wong numpak perahu kudu bayar, lamun beli bayar ya kudu mundur. Padahal itu cuma nantang, mungkin orang senang umat di bidang ini. Nah, karena terpaksa akhirnya masuk bidang ini digunakan. Setelah digunakan, itu melaku sadurin banyu. Melaku sadurin banyu itu tanpa dijaluk. Sebab Allah hasbi ilmu bihali ketika karena butuhe wong ning banyu iki mong lamun cara ada sampai tenggelam karena mutu laut itu bisa melaku saduring banyu. Mereka kaget. Nah itu anak melaku saduring banyu itu lah keamalan apa-apa lah kan. Tapi keresanya Gusti Allah karena Malik bin Dinar saat itu diangkat sebagai waliullah itu melaku saduring banyu. Jadi Gusti Allah ini begitu dijaluk ini ngerti kan keadaan wong apa bulan bakal anak kiai kalau bakal dawa kalau sudah duduk amit abul bahasa itu apa abul. Nah
Makun Kediri apa nama wong do ada apa dringkang tangi poli ngomong wah palane akeh mentok dibani beli kudu blenak iki akeh berarti yang dia makun di antara kita beda bilangan ini dulu antara apa Papua Noen yang akan Polibine Tafsir Nawawi oleh agama akeh kali lagi di baris nama sedikit mengerusakan kayak kita ini di anus kayak bahasa lo kita harus di dalam maning belajar di dalam sampean tidak sepuh tidak tua itu kalau di Boyo manakala namong doa kiai dong walaupun kiai kan bilangnya terkenal mana paling dong atau di dawa atau di jirikan kami wah apalane kok wakemen jawan apa-apalane wah ketemu sih itu wah jirikan orang kudu ketemu benak kamu berhenti itu sifatnya makhluk rumah sembuh malah sama dunia Jawa hubungannya karo Ratu Pantai Selatan. Versi sing dipercaya maring masyarakat Jogja, Solo, lan daerah pesisir Jawa Timur bagian selatan itu versi kang terkenal kan kenal ada member nyata atau si member kalau keadaan Ratu Pantai Selatan atau kan disebut Nyi itu asli saking Jawa Barat. Si cerita kerajaan dari mulai pertama kali kerajaan sekarang Adi Mulia yang bertahta beristana di daerah Ciamis dari Pakuan asal kan dari Pakuan terus setelah itu Basari diganti kerajaan tersebut karena dari Pakuan itu kontrak antara Sinuanara karo Arya Tanah dan berakhir selesai dengan Ubasari Nisor itu banyak wangi atau disebut Munding Wangi, Munding Kawati. Munding Kawati atau Munding Wangi tersebut atau yang sesuai Ubasari sedulure raja atau si Prabu Siliwangi. Oke, Prabu Siliwangi nunjuk akan Munding itu akan turunan. Ketika Raja Pajajaran kang waktu tahta dipegang ning Munding Kawati atau Munding Wangi berburu di hutan sesat. Setelah tersesat di hutan itu turun, jadi lepas dari pengawalan, lepas dari prajurit-prajurit Kangiring waktu berburu sehingga kepengen alas di hutan dan rimba saking lenggoy, saking kesele Juang sing cerita ning tengah-tengah tuh iki ana perasaan ana wong ning sanding siapa setelah terbangun ternyata ning sandinge Prabu Munding Wangi mau ana seorang gadis cantik setelah kabarane lah ayu cantik enak kondisi siapa ngomong kita iki kuduwe
kerajaan siluman sing ana hutan ini. Berising cerita ngobrol-ngobrol kon mampir sampean dari batu tengah hutan kayu ini istana kita, walaupun istana kita ini bisa indah istana sampean gawa ning kerajaan istana jin mau itu nih jin. Setelah digawa ning itu nih jin, jadi kita asal usul daripada Ratu Pantai Selatan atau Kanjuruhan Kidul. Jadi walhasil Ratu Kidul tersebut atau Ratu Pantai Selatan itu asal usul dari Pajajaran. Ya. Asal usulnya dari Kudu Jin. Tekani istana kerajaan jin itu akhirnya si bapaknya atau bapak tua itu ngomong itu istana jin, istana rasa siluman sampai tersesat, memang tersesat kita dari si kerajaan jin mau. Sebagai apa? Untuk kita deh perlu aneh sampai mancing hutan ini, hutan larangan putih kekuasaan kita sampai mancing kita lingkungan dari sampai itu sesat terbatur karena itu kita ini seneng sampai ya cinta sampai lamun cara awan bisa tuh bengi ke dalam mimpi kita sengaja tak sasar nanti karena sebagainya ini sampai mau tidak mau tak jodohnya kalau kutu kita dari sisi kita itu akhirnya 5 ya wis ada nunggu waktu, ayo langsung di pesta besar selesai selama 3 bulan lamanya. Akhirnya si raja Mundingkawati mau manggilkan wis kita ini sebagai tilawas di sana temukan kita ini akan balik ke istana Pajajaran karena lebih takut masyarakat itu pecah belah maka pemimpinnya pesen yang istri ya si izin mau besok bokatan anak istri lahir akan ning Pajajaran siap ya istri mau ya ada mau balik ke Pajajaran. Setelah ning Pajajaran karena memang sampai disebut ingat karena disangka hilang terkibel anak bayi nangis sehingga si Prabu mau iki tangis dari suara mau ternyata suara mau tangis yang bocah sing digendong ibu yaitu Ratu Kudu Jimat nyampe akan anak ini raja ya sampean jadi bedakan ini aurakan kalau bangsa manusia sebagai lagi bangsa siluman jadi layaknya seorang putri raja yang diasuh di openi istana openi mau kehadirannya si bocah mau si aran Dewi Ratna sama tulisannya Dewi Ratna tulisannya Dewi Ratna balah iya wis ini karena doang arannya sekarang Dewi Ratna mau setelah Dewi Ratna ini kurang masih istri raja ini dicocok kenapa? Karena katakanlah anak walon jadi UIP disia-sia terus
Wong saking cantike si Dewi Ratna iki ayu selangkah bandingane sehingga raja iki kena diarani anak-anak liyane iki ora pati diperhatiakan kang perlu perhatian itu nih anak kang sungguhan. Bisa cerita akhirnya si Permaisuri ini mencari jalan keluar supaya si Dewi Ratna ini terusir dari istana. Akhirnya niat jahat mencari dukun wis ori dukun santet iki kok nyantet Dewi Ratna kira-kira awak iki gosok bari ayu hilang mampu kira-kira wong pada pasinten ternyata terjadilah sehingga tidak berani keluar sampai selama seminggu. Nah, iki raja ini ulang ini bener-bener ini sampai jadi karena baik anaknya sampai ini gosok, anaknya sampai ini koreng bersawah rupanya bilang keluar bikin itu ternyata wis makanan baik lamun sampean masih di kota ini gini watire penyakit nular di istana nular di masyarakat nular di rakyat bilang jadi diusir kenter diusir anak diusir Jawatin nular akhirnya dibuanglah si Dewi Ratna di tengah hutan buang di tengah hutan apa berata semedi selama bertahun-tahun kepengen lagi petunjuk kita ini kepengen waras kayak mau pribe nah, ada petunjuk warsid atau si hawatif suara tanpa rupa kepengen waras kayak mau sampai kudu bisa apa kudu marani laut kidul jeburan ning laut kidul oh sampai waras akhirnya si Dewi itu jeburin segala kidul dan di sana disayang bangsa jin bangsa siluman ning laut kidul sehingga diangkat sebagai raja atau ratu pantai selatan disebut Nyi Roro Kidul asal usulnya di Ratu Pantai Selatan tersebut yang bertahta di wilayah Pantai Selatan atau Laut Indonesia itu asal usulnya sampai ke Gandaran jadi masih saat kerabat kalau Prabu Siliwangi iya karena kerajaan mau itu aneh di wilayah Ansre wilayah Jogja atau Solo jadi ini karena itu seakan-akan istana itu akan sang dua daerah Jogja Solo ya kirane karena IP digawe sengsara ning mbok walone Permaisuri Kerajaan Pajajaran terusir di hutan sampai nyemplung di laut itu mintanya diangkat sebagai ratu saking bangsa siluman dan bintang dalam Pantai Selatan dan di sana mendirikan suatu istana yang megah di dasar laut Pantai Selatan. Nah pada umumnya kerajaan sing ana ning Mataram, ning Solo, Surakarta, kerajaan Jogja itu terkenal bahwa Ratu Pantai Selatan itu selalu mendampingi apa baik sing dari raja ning wilayah Mataram. Si Jenevita Sunan Kalijaga duwe murid arane
Panembahan Senopati. Penembahan Senopati kepengen jadi raja apa di pesisir selatan, karena waktu itu kerajaan Mataram belum berdiri. Si anak setelah Demak, ya itu kerajaan Pajang itu anai salore lor kulone kota Surakarta 20 kilo ke arah ngalor lain. Kerajaan Pajang berdiri, kerajaan Mataram belum berdiri. Nah, murid Sunan Kalijaga sekarang Penembahan Senopati tanpa Brata pengen dari raja di Mataram karena saat itu masih dipegang kerajaan Pajang. Kapan di laut ketemu karo Ratu Pantai Selatan, diajak di istana. Ya. Setelah itulah si Ratu Pantai Selatan karo Senopati itu pada senenge. Senopati yang jatuh cinta ning Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan pun karena memang masih gadis, sejak diusir dari istana Pajajaran kan masih gadis. Tapi kecantikan ini tidak bisa hilang dan tidak bisa pudar sampai hari ini. Bangsa siluman. Hubungan kenal selama 3 hari 3 malam. Ya ngobrol malam itu terus akhir jari Senopati karena mana tujuan dari raja jari si Ratu Pantai Selatan wis ana nih takdir sampai niki bakal dari raja ning tanah Jawa, akan menguasai tanah Jawa. Wis balika mau mendirikan kerajaan di Mataram, tapi sediakan kursi. Kalau kita bersanding bawa tanah musuh, kita akan jaga orang asal. Nah, akhirnya si Penambahan Senopati itu balik itu ning segara ki kayak wong lakun darat. Disangka bahwa di tepi pantai mau itu wis ana Sunan Kalijaga ngenteni. Wis mono bagi ngomong dibejang murid aja sekali-kali maning atau akan kesaktian. Iki melakukan banyak ini berarti atau kesaktian. Kapan para wali ini tidak bisa atau dibakal diseneng atau menang kesaktian kayak sampean mau melakukan banyak. Akhirnya jalur pengapuran itu jam masalah ilmu hakikat mereka. Nah itu walaupun keadaan darurat kan darurat nih banyak melaku lamun tak beli nunggu kesaktian atau si nunggu karomah kan sekelem, tapi karena nunggu kesaktian nunggu karomah akhirnya melaku dua banyak. Udah semua lagi masih ditegur nih Sunan Kalijaga sampai ini ada mohon sebab orang itu termasuk ke wong takabur atau kesaktian tuh. Iki ada hubungan karo sejarah si anak nih Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul itu aslinya keturunan saking kerajaan Pajajaran. Versi kan ada dipercaya non karena apa dulu jelas naik si siapa sih
apa Ratu Pantai Selatan itu apa manusia, apa biasa, apa hewan, apa siluman. Nyatanya Ratu Pantai Selatan itu ya darah manusia juga bangsa darah siluman, sebab itu asalnya sudah dari tujuh jin kang anak kerajaan rimba ya, atau di larangan ini ada ini wilayah pinggiran pantai selatan itu. Jadi wong mlaku ning dhuwure banyu manakala Gusti Allah ngesaken kayak ini kan terjadi ning atau Raja Malik Bidar atau kan terjadi Senopati itu memang manakala seseorang ya dalam keadaan darurat itu bisa jadi tanpa dijaluk bisa itu dijabah. Kurang kapan ngomong dawa-dawa ya masya Allah ya itu nimbulakan takabur, nimbulakan hati pasti nih hati ini. Siapa lawan kita doa apa ya bisa lah kan akhirnya mono. Jadi khususnya hilang, mau dibilang enggak. Dan ya tahun itu kapan khususnya hilang itu. Wali anna bihi lan sakiku tadabur itu yang malu maksud khusus itu maksudnya watadaburu lan utai tadabur watadaburu zikri watadaburu zikri lan utai ngarengangan maring zikir itu biasan kita atasi wasuna lan desunaken opo idamatu nadorin opo idamatu nadorin melanggengaken mandeng makala sujudi ing tempat sujudi musola di anna zalika karena sebenarnya kerupono idamatu nador iku melanggengaken mandeng maring sujud iku akroku luli gawe warakaken ila khususi